Pemirsa, agenda terpenting dari rapat pleno Syuriah PBNU hari ini adalah menetapkan PJ Ketua Umum PBNU untuk menggantikan Yahya Khalil Stakuf. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Erlangga Pribadi, analis politik sekaligus Kepala Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Selamat malam, Pak Angga. Selamat malam, Mbak Eva. Di-unmute. Baik, terima kasih Pak Angga. Pak Angga, Syuriah PBNU gelar pleno malam ini akan menunjuk PJ Ketum. Analisa Anda, Pak Angga, akan alot atau dengan cepat saja menyepakati PJ Ketum PBNU? Saya pikir kalau dalam konteks pertemuannya itu akan mulus, tapi konsekuensi dan masih tetap pelik, masih tetap akan berliku-liku. Karena kalau kita melakukan analisis secara politik, di luar dari persoalan prosedural formalisme terkait dengan klaim dari Tanfits dan Roy Surya, bahwa yang sedang berlangsung dalam elit PBNU sekarang itu sedang terjadi apa yang disebut sebagai krisis legitimasi di dalam tubuh NU. Artinya terjadinya krisis terhadap kewenangan, otoritas, sampai bahkan kredibilitas dari mereka yang diberikan mandat di dalam internal NU sendiri, sehingga krisis tersebut memunculkan berbagai macam benturan-benturan kepentingan yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Nah, dalam konteks inilah menurut pandangan saya problem krisis legitimasi ini kemudian membutuhkan proses tentang bagaimana upaya untuk melakukan islah, upaya untuk melakukan dialog bersama itu bisa diselesaikan. Cuma kalau kita lihat tadi seperti itu, ya ini adalah kepentingan, problem kepentingan. Tapi di sisi yang sah, kuat posisinya, mereka adalah Roy Surya. Jadi benturan antara Tanfits dan Roy Surya dalam konteks terkait dengan krisis legitimasi di dalam kepemimpinan PBNU. Ibarat kalau saya menguraikan, ibarat apabila konflik dalam tubuh PBNU ini seperti kita bersama-sama masuk dalam suatu ruangan yang gelap, yang pekat, yang sumpek. Maka kemudian perlu adanya ventilasi, ruang baru terbuka sehingga udara yang segar dari luar bisa masuk ke dalam dan udara yang pengap di dalam itu bisa keluar. Nah, disinilah butuh proses-proses hadirnya figur-figur atau misalnya kelompok-kelompok yang berhasil menjadi mediator bersama dan menyelesaikan krisis legitimasi ini. Gitu. Kalau kemudian tidak bisa dibangun, tidak ada kelompok-kelompok misalnya yang dipercaya, kelompok-kelompok bisa dikatakan suatu poros baru yang sama dipercaya bisa maka kemudian yang terjadi adalah problem ini semakin lama akan persoalan ini ketika konfliknya tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dalam konteks ini maka kita harus melihat apa yang bisa mendorong persengketaan dan konflik tersebut. Misalnya kita bisa melihat terkait misalnya ada tuduhan tentang bagaimana di kalangan Tanfits misalnya Gus Yahya itu mendorong membuka ruang bagi kalangan-kalangan yang dekat dengan Zionis. Atau persoalan yang saat ini sedang muncul terkait dengan laporan keuangan yang masih tanda tanya dalam proses pertanggungjawabannya. Atau misalnya kemudian konflik ini terkait dengan hal yang lebih kuat lagi secara kepentingan, yaitu misalnya konsesi tambang. Yang bisa jadi kemudian ada pihak-pihak yang kemudian mendorong konflik ini menjadi soal yang serius. Sehingga kemudian upaya mencari titik temu sebagai satu hal tradisi yang biasa dibangun di NU tidak terrealisasi sampai sekarang. Begitu. Baik, tetapi Gus Yahya menanggapi santai Pak Angga terkait dengan pleno ini dan menyebutnya sebagai manuver biasa. Tapi menurut Anda, analisis Anda, Pak Angga, pleno ini akan membawa konsekuensi pelik. Sepelik apa? Apakah artinya islah sudah tertutup, duduk bersama Syuriah Tanfits juga sudah tidak ada lagi peluangnya?
Kalau kita bicara tentang peluang, apabila tetap yang hadir di dalamnya dalam situasi arena konflik ini adalah kalangan-kalangan yang masih tetap berseteru dan berbenturan kepentingan di antara kalangan internal elit PBNU, saya melihat harapan itu semakin lama semakin mengecil. Nah, disinilah kemudian tadi saya mengutarakan, saya ibaratkan pentingnya ada ventilasi baru, ada udara segar baru, sehingga kemudian ada pihak-pihak baru yang sama-sama dipercaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau saya melihat dari potensi-potensi konflik yang ada, maka salah satu potensi adalah persoalan terkait tarik ulur tambang, konsesi tambang, sehingga kemudian mestinya bagi kalangan NU sendiri untuk tetap menjaga marwah dan moralitas di internal NU bisa mengambil tindakan yang decisif, yang jelas dan tegas tentang bagaimana posisi terkait dengan problem ini. Baik, Pak Angga, dari nama-nama kemudian pasti akan dibahas dan Anda sebut ini prosesnya mulus. Siapa prediksi Anda nama yang akan ditunjuk sebagai Ketua Umum PBNU, PJ Ketum PBNU? Baik, pemirsa mohon maaf. Iya, saya nggak tahu kalau gangguan secara lebih jelas, tentunya yang tahu adalah mereka yang terlibat dalam rapat pleno itu. Tapi kemungkinan kalau saya melihat adalah kalangan-kalangan yang dekat dengan figur-figur yang dekat dan memiliki keterhubungan dengan Roy Surya yang bisa muncul, yang bisa ditampilkan, gitu kan. Bisa jadi kemudian memunculkan misalnya menetapkan karena ini persengketaannya kemudian mengerucut antara Gus Yahya, Gus Ipul dan Kiai Miftahul Ahyar, bisa jadi Gus Ipul misalnya. Atau misalnya kalau dalam orientasi Suriah NU misalnya ingin hendak memberikan jalan keluar dari proses konflik ini, bisa kemudian menghadirkan tokoh-tokoh yang kemudian tidak terlibat dalam konflik. Saya tidak tahu kemudian siapa orangnya, bisa jadi misalnya kalangan yang dekat dengan kalangan-kalangan elit atau kiai di tubuh NU, ini seperti misalnya kalangan yang dekat dengan Hizbut Tahrir misalnya. Gitu. Nah, itu adalah kemungkinan potensi-potensi yang bisa diangkat melihat nanti ke depan siapa tokoh yang diambil itu selanjutnya bisa mengarahkan jalan. Semoga saja terjadi situasi yang semakin lama semakin mendekat pada proses islah. Gitu. Baik. Baik, kita nantikan bersama Pak Angga. Terima kasih untuk analisa Anda, analis politik sekaligus Kepala Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Airlangga pribadi sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.